Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Rumah Sehat Ar-Rizki yang insya Allah diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, hari ini kita akan membahas satu tema yang kami rasa tema ini cukup penting harus kita ketahui, yakni perbedaan ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Karena akhir-akhir ini ruqyah sudah diperbincangkan di masyarakat. Banyak masyarakat yang tertarik dengan pengobatan ruqyah, sehingga dengan masyarakat tertarik dengan pengobatan ruqyah ini banyak juga bermunculan ruqyah yang menyimpang dari syariat Islam, ruqyah yang bertentangan dengan syariat, sehingga kami rasakan sangat penting untuk dibahas perbedaan dari ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Oleh karenanya, sahabat, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawannya agar kita mendapatkan kebaikan dari video-videonya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Siapa yang menyebarkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti pelakunya. Sahabat Rumah Sehat Ar-Rizki, sebelum kita masuk kepada perbedaan ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah, kita harus tahu dulu makna dari ruqyah itu sendiri. Pengertian ruqyah. Apa itu ruqyah? Jangan di kepala kita ruqyah pasti orang kerasukan, orang pokoknya macam-macam yang kita pikirkan dari ruqyah. Kita harus tahu dulu apa itu ruqyah. Ruqyah dalam bahasa Arab pengertiannya adalah jampi-jampi, mantra-mantra, dan doa. Sehingga ruqyah ini, sahabat, ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Ruqyah sudah ada. Sehingga sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah kami dulu melakukan ruqyah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah katakan kepada sahabatnya, "I'ridu alayya ruqahum." Perlihatkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan. Dan apa kata Rasulullah? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan. Sahabat, dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwa ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang diperbolehkan dan ruqyah yang dilarang. Oleh karenanya, yang akan kita bahas kali ini yakni perbedaan dari dua ini, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Kita kembali kepada definisi awal. Apa itu ruqyah tadi? Yakni doa-doa, jampi-jampi, dan mantra-mantra. Sehingga sahabat Rumah Sehat Ar-Rizki, mereka para dukun juga melakukan ruqyah menggunakan jampi-jampi. Orang-orang dibilang katanya orang pintar, mereka juga melakukan jampi-jampi. Tetapi yang dimaksud syar'i yang diterima dalam agama kita, jampi-jampi dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Sahabat, penting sekali kita membedakan ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah agar kita terhindar
dari masalah-masalah ketika kita datang ke dukun, maka banyak yang akan kita dapatkan. Salah satunya sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Kemudian kita kafir karena tidak menerima mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Sahabat, oleh karena kita harus tahu apa itu perbedaan dari ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Maka pada kali ini kami akan bahas tiga saja poin agar kita mengetahui ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Aslinya banyak sekali ciri-ciri perbedaan dari ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Nanti cek saja di deskripsinya, akan kami cantumkan secara jelas. Tetapi pada video ini kami hanya akan membahas tiga saja yang paling nampak perbedaannya dari ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Yang pertama, ruqyah syariah itu menggantungkan segalanya, menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meyakini pengobatan ruqyah ini hanya sebagai wasilah. Dan peruqyahnya yang mengobati juga sebagai wasilah, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Kalau ruqyah syirkiyah, selain dia meminta kepada Allah, juga meminta bantuan kepada jin, kepada setan untuk dimudahkan pengobatannya. Sehingga yang pertama ini yakni kalau ruqyah syariah menggantungkan urusannya kepada Allah, kalau ruqyah syirkiyah selain meminta kepada Allah, mereka juga minta kepada setan. Kemudian yang kedua, ruqyah syariah menggunakan ayat suci Al-Quran dan membacakan ayatnya secara jelas. Jelas suaranya terdengar. Kalau ruqyah syirkiyah, mereka menggunakan Al-Quran tetapi menyampurkan, dicampur dengan sesuatu yang batil. Talbisul haq bil batil. Menyampurkan perkara yang hak dan yang batil. Dan ini sangat dilarang. Satu contoh, sahabat, ruqyah syariah, ketika kita melakukan ruqyah, ayat yang kita baca diketahui dan didengar jelas yang diruqyah dan yang melihat menyaksikan ruqyah itu. Mereka bisa menyimak bacaan kita jelas dan menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi dan doa-doa dari para ulama. Kemudian kalau dia ruqyah syirkiyah, bertolak belakang dari itu. Selain mereka juga ruqyah syirkiyah menggunakan Al-Quran, tetapi setengah-setengah. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dibacakan mantra. Seperti contoh baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihahnya jelas, kemudian mantra-mantra tanpa kita ketahui mantra apa yang dibaca. Ini talbisul haqq bil batil, menyampur adukan perkara yang hak dan yang batil. Dua ini. Kemudian yang ketiga, sahabat rumah sehat Rizki, yakni kalau ruqyah syariah tidak banyak syarat untuk melakukan pengobatan. Berbeda dengan ruqyah syirkiyah, banyak sekali syarat yang harus dipenuhi kalau mau melakukan pengobatan. Contoh, ruqyah syariah kita perlunya apa? Kalau mau berobat dengan ruqyah syariah syaratnya mudah. Niat yang ikhlas kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, kemudian bertobat meninggalkan perbuatannya atau maksiatnya yang ia lakukan dahulu. Berbeda dengan ruqyah syirkiyah, sahabat. Ruqyah syirkiyah mereka banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Terutama harus bawa ayam lah, darahnya hitam lah, kemudian tulang dari ayam tersebut disuruh tanam depan rumah, suruh tanam di bagian mana. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Maka kemudian yang menjadi sekali kita bisa ketahui ini ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, yakni ruqyah syariah, peruqyah tidak pernah mengaku bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan, tidak suka menebak-nebak dalam tubuhmu ini ada jin ini,
dalam tubuhmu ada ini, memang tidak. Tetapi ruqyah syirkiyah, mereka yang mengobati bisa melihat jin yang ada dalam tubuh, mengaku melihat jin, dan menebak-nebak di rumah kalian ada ini, di rumah ini. Banyak macam mereka tebak. Nah, ini juga perbedaan yang sangat nampak. Sekelas peruqyah internasional saja, mereka tidak pernah mengaku bisa melihat jin. Nah, adapun yang bisa melihat itu lain pembahasannya nanti. Tapi yang pastinya mereka tidak mengaku melihat jin dan tidak pernah menebak. Oke, sahabat rumah sehat Ar-Rizki. 3 perbedaan ini insya Allah sangat nampak. Kalau kita kuasai ini, kita kenal ini, insya Allah kita dapat mudah membedakan mana ruqyah yang dibolehkan dan mana ruqyah yang dilarang. Karena banyak sekali kemudaratan bahaya yang kita dapatkan kalau tidak mengetahui ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kita yang tadinya mau mencari ikhtiar pengobatan dengan yang baik, tetapi ketika kita tidak mengetahui mana yang baik, pengobatan yang baik, maka kita mendapatkan bencana lagi. Contohnya, kita pergi ke dukun, maka surat kita tidak akan diterima 40 hari. Ini adalah salah satu bahaya kalau kita tidak mengerti tentang ilmu pengobatan yang syar'i. Dan pada zaman sekarang juga kita sahabat tidak mudah lagi untuk dibodoh-bodohi. Ya. Kita mudah sekali membedakan pengobatan-pengobatan yang syar'i dan yang dilarang. Karena banyak media, terutama TV, program ruqyah syariah, dan pembahasan-pembahasan di media sosial tentang ruqyah syariah. Banyak sekali kita dapatkan ilmu dari situ. Hingga penting kita harus bisa mengetahui perbedaan dari ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Sahabat, nanti untuk lebih jelasnya perbedaan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, nanti lihat di deskripsi dari video kami ini. Ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat kepada rekan-rekannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.